Selamat Selamat pagi Ibu Dewi dan teman-teman semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Sebelumnya, perkenalkan saya Bernardo Jasmin dengan NIM 122 085 yang akan menjelaskan pasal 23. Daftar isi yang apa saja yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang pasal 23, apa saja yang harus dipotong. Pasal 23 itu memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan dalam negeri untuk tetap usaha dan bentuk usaha tetap dan berasal dari modal, penyerahan jasa, dan tetap penyelenggaraan kegiatan selain dipotong oleh PPh pasal 21. Jadi apa ya, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau badan usaha tetap atau usaha tetap itu yang diterima mereka yang sudah dipotong oleh 21 itu akan dipotong lagi oleh pasal 23. Berikutnya saya menjelaskan tentang bagaimana pemotongan PPh pasal 23 dan pihak siapa saja yang memotong 23. Di berikut ini ada 6 pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23. Itu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan untuk usaha tetap (PT), perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak yang akan dipotong oleh pajak PPh pasal 23. Berikutnya, penerima penghasilan sebagai subjek, itu ada wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan bentuk usaha atau usaha tetap (PT). Berikutnya, penerima penghasilan yang dikenai yang merupakan subjek. Berikutnya itu objeknya. Nah, objeknya itu ada dividen, bunga, royalti, hadiah. Tidak dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23, di mana bunga itu adalah premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan imbalan pengambilan utang. Royalti. Nah, kalau untuk hadiah itu sendiri ada penghasilan yang berasal dari hadiah dipotong oleh PPh pasal 21 dengan jadi walaupun sudah dipotong oleh pasal 21 namun dipotong lagi dengan pasal 23. Next kita akan masuk ke penghasilan yang dikenakan PPh 23 berdasarkan Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23. Nah, yang kelima itu ada sewa dan imbalan. Sewa itu adalah penghasilan lainnya yang menggunakan penggunaan harta kecuali selain harta dan penghasilan yang tidak dikenai pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2. Jadi kita akan kilas balik ke PPh Pasal 2 yang sudah benar dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang membahas tentang PPh Pasal Ayat 2. Lalu ada imbalan yang dimana itu ada jasa teknik. Nah, imbalan ini tuh jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya yang sebagaimana diatur oleh pasal 21. Jadi itu akan dipotong oleh pasal 23, yang artinya tidak dipotong oleh pasal 21, di mana pasal 21 tidak dipotong, maka itu akan dipotong oleh pasal 23. Berikutnya, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 itu yang pasti itu bukan wajib pajak PPh pasal 23. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 itu ada 3 penghasilan yang terhutang kepada bank, sewa yang dibayarkan sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi,
dividen atau bagian laba atau yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas PT yang berasal dari cadangan laba yang ditahan perseroan terbatas BUMN yang terdiri atas BUMN atau BUMD atau merupakan bahan usaha milik negara maupun daerah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang yang keempat itu ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komoditor yang terdiri dari atas perkumpulan saham-saham, perkumpulan firma dan kongsi. Sisa hasil yang kelima itu ada usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Penghasilan dibayar atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan. Berikutnya menghitung pasal 23. Cara menghitungnya itu adalah tarif dasar itu dikali dengan dasar pengenaan pajak. Jadi hanya dikali saja sih untuk cara menghitungnya. Dasar pengenaan pajak itu adalah sebenarnya bruto dari penghasilan. Untuk tarif itu bisa tarif 15% jika yang dikenakan itu adalah dividen, bunga, royalti, atau hadiah. Hadiah itu bisa saja berupa bonus, penghargaan, lain-lain dan tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Jadi hadiah itu kan juga harusnya dipotong oleh 21, namun PPh pasal 21 tidak memotongnya, jadi akan dipotong oleh pasal 23. Oke, next kita akan bahas lanjut PPh atas dividen, bunga sewa, dan hadiah. Yang pertama ada PPh atas dividen. Diterima oleh wajib pajak luar negeri dengan tarif yang sebesar 20% dan bersifat secara final. Wajib pajak orang pribadi, tarifnya itu sebesar 10%, bersifat final juga. Lalu bentuk koperasi berasal dari cadangan laba yang tidak dibagi kecualikan dari pengenaan. Diterima oleh wajib pajak bentuk perseroan terbatas dan badan, yaitu BUMN dan BUMD. Lalu ada PPh atas bunga. PPh atas bunga itu adalah wajib pajak luar negeri dengan tarif sebesar 20% dan bersifat final. Obligasi atau diskonto pada BEI dikenakan dengan tarif sebesar 15% bersifat final. Bunga yang dibayarkan ke bank oleh nasabah ke bank itu akan dikenakan dan dipotong berdasarkan PPh 23. Lalu dibayarkan oleh bank kepada nasabah, tarifnya sebesar 20% dan bersifat final. Diterima oleh koperasi dengan syarat atas simpanan koperasi di bawah 240.000. Jadi kalau bergabung dengan koperasi, jika penghasilan koperasi itu di bawah 240.000 tidak akan dikenakan pajak pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 23. Namun di atas itu atau lebih itu akan dikenakan pemotongan. Jadi yang akan dikenakan pemotongannya sebesar pemotongan tarif pemotongannya itu adalah 10% dan pemotongan ini bersifat final. Berikutnya PPh atas sewa tanah atau bangunan, itu yang disewakan itu akan terkena tarifnya sebesar 10% dan bersifat secara final. Lalu dikenakan sewa kendaraan, alat berat atau mesin dan alat-alat lainnya, itu akan dikenakan juga pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Namun bersifat tidak secara final. Lalu yang terakhir ada PPh atas hadiah. Itu hadiah bisa saja diterima oleh wajib pajak luar negeri, hadiah undian, dan diatur oleh beberapa dasar, yaitu pasal 17 UU PPh, PPh pasal 21. Yang pertama itu wajib pajak luar negeri, yaitu
luar dalam bentuk usaha tetap ini kenakan tarif yang sebesar 20% bersifat final. Lalu hadiah kalau undian itu ditetapkan tarifnya sebesar 20% dengan sifat final. Diterima oleh wajib pajak orang pribadi didasari dengan pasal 17 UU PPh pasal 21. Diterima oleh pajak badan dikenakan dengan tarif sebesar 15% dengan dasar pengenaan berdasarkan oleh PPh pasal 23. Jadi sudah diatur dengan pasal 23 itu tarifnya sudah sebesar itu. Sudah sebesar 15%. Dan juga tadi ada undian itu juga sudah diatur oleh PPh, jadi itu sudah jadi dasar 20% dan 15% serta 20% itu sudah di tarif tetap. Kalau kita ibaratkan itu tuh kayak yang koefisien tetap ya. Jadi kayak hitungan yang udah pasti. Next. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akan membantu menjawab. Dan akhir kata saya akan terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selamat berakhir pekan. Saya ucapkan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel saya. Terima kasih dan selamat siang.